dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian, yang pertama tentu adalah kita ini tadi karena ayatnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita begin with the ends, kita mulai dari endingnya seperti apa yang kita harapkan. Endingnya mau seperti apa kan? Mengokohkan masa depan kan berarti kita mengokohkan endingnya nanti. Artinya Rasulullah SAW misalnya mengatakan Is'alullahal firdausal a'la. Kalau minta sama Allah, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Jadi kita di sini punya cita-cita yang paling tinggi tentang surga kita. Kita meminta kepada Allah mendapatkan surga yang paling tinggi. Bagaimana menjadikan hidup akhirat kita mendapatkan surga yang paling tinggi? Breakdown-nya, maka matinya juga harus mati yang terbaik, kan gitu ya. Kita mencita-citakan kematian yang terbaik, yang husnul khatimah, yang bernilai syahadah fi sabilillah gitu ya. Karena ya, itu jalannya untuk menuju kepada ya yang kita minta yang terbaik kepada Allah. Surganya tertinggi, matinya terindah gitu ya. Kemudian hidupnya bagaimana? Apa yang kemudian kita perlu susun sebagai target-target capaian kita di dalam amal-amal fisabilillah dalam kehidupan ini. Apa yang ingin kita capai ketika kita berusia, mungkin sekarang sudah 40 tahun gitu ya. Apa yang ingin kita capai ketika nanti kita berusia 50. Apa yang ingin kita capai ketika nanti berusia 60. Ya. Apa yang ingin kita capai ketika nanti berusia seperti usia Rasulullah SAW saat diwafatkan, 63 gitu ya. Nah, kita bisa menyusun ya berbagai harapan dan cita-cita itu karena cita-cita yang jujur itu pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi berasal dari kisah ketika ada seorang yang berperang bersama Nabi SAW ketika dia mendapatkan harta ghanimah, dia menolak kepada Nabi SAW, ya Rasulullah saya bukan untuk ini berperang bersama engkau, tapi supaya di sini ada panah mengenai saya tepat di sini lalu saya mati dan menghadap Allah dalam keadaan seperti itu. Nabi SAW mengatakan kalau dia jujur kepada Allah, Allah pasti akan penuhi cita-citanya. Cita-cita yang jujur itu dipenuhi oleh Allah. Ya, maka bukan cuma cita-cita kematian, cita-cita kehidupan pun yang jujur kepada Allah, Allah akan berikan. Jadi mari kita ya, menyusun cita-cita, harapan-harapan kita, himmah-himmah kita, untuk kemudian memberikan satu motivasi kepada diri kita untuk terus berbenah dan terus melakukan kebaikan-kebaikan menuju kepada cita-cita itu. Saya kira ini yang pertama akan mengokohkan masa depan kita tadi. Ya, dan kemudian tentu selain komitmen pribadi tadi sudah kita singgung juga bagaimana kemudian kita mencari support lingkungan yang baik supaya kemudian kita punya satu support system untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Tentu ini tidak berarti pilih-pilih teman, enggak ya, tetapi pilah-pilah. Artinya kita bisa bergaul dengan semua orang, tetapi kita membedakan mana orang-orang yang dalam pergaulan itu kita izinkan untuk memberi pengaruh-pengaruh baik kepada kita, dan mana yang ketika kita bergaul dengan mereka, justru kita yang harus memberikan pengaruh baik kepada mereka. Itu kita perlu pilah. Bukan pilih-pilih, tapi pilah-pilah. Demikian Allah.